Satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-44. Ampuh untuk menahan keluarnya air. Sang suami bebas sesuka hati berjam-jam. Ini khusus untuk suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak sekali amalan-amalan khusus untuk suami istri. Ada zikir ya hayyu ya qayyumu, ada zikir ya ahadu ya somadu, ada zikir yang lain-lainnya, pokoknya banyak sekali. Dan salah satunya ini adalah satu ayat di dalam surat Hud ayat yang ke-44. Khasiatnya, fadilahnya salah satunya adalah dipakai untuk tabarukan agar sang suami kuat menahan spermanya agar tidak cepat keluar, begitu airnya itu tertahan sesuka hati sang suami hingga mampu berjam-jam biidnillah. Satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-44. Nah, ini kalau menurut para ulama al-hikmah ada dua cara nih. Satu cara yaitu dibaca biasa, tetapi tatkala mengamalkannya, membacanya cukup dalam hati, di batin saja, tidak dilesankan, tidak diucapkan. Kemudian cara yang kedua, para ulama ahli hikmah itu biasanya menulisnya, ditulis kemudian ditaruh di pahanya, di paha sang laki-laki. Tetapi itu resiko ya, resistennya tinggi, resikonya tinggi. Mengapa? Karena ini kan ayat Al-Quran kemudian ditulis ditaruh di paha, kan ya kurang begitu terhormat lah, kurang begitu memuliakan ayat Al-Quran. Apalagi sampai masuk ke WC misalnya, kencing atau berak, itu kan sangat resikonya tinggi. Oleh sebab itulah amalkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan dibaca. Caranya pertama kali kita harus hafal ayatnya. Kemudian setelah itu diwiridkan. Mewiridkannya itu dengan tujuan memasukkan ayat ini agar masuk mendarah daging, menyatu di dalam raga sukmanya. Nah, setelah ayat ini masuk, meresap, menyatu di dalam raga sukma, maka tatkala untuk dipraktekkan, diamalkan, tinggal membacanya di dalam hati saja. Lihat sekali lagi surat Hud ayat yang ke-44. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqni'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Ayatnya segini doang. Ya, bagi yang kepingin butuh silahkan dihafalkan, wong cuma satu ayat doang. Enggak sampai satu surat, ini kan cuma satu ayat. Nah, masa kita menghafalkan satu ayat ini malas. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Ini ayat ini pada awalnya yaitu berkaitan dengan banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah banjir bandang, banjir besar, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wakila, dan dikatakan, difirmankan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, telanlah oleh engkau, telan, ma'aki, pada airmu. Jadi bumi suruh menelan air. Wa ya sama'u, dan wahai langit, aqli'i, tahanlah, berhentilah, jangan menurunkan air.
Wa ghidhal ma'u wa ghidha, dan telah disurutkan al-ma'u terhadap air. Jadi ini berkaitan dengan air ya kan. Bumi saja yang begitu besarnya difirmankan oleh Allah agar menelan airnya. Dan langit yang begitu luasnya juga disuruh oleh Allah agar menahan, menghentikan hujannya. Dan wa ghidhal ma', dan disurutkan al-ma'u terhadap air. Nah, tatkala kita membaca ayat ini, maka hati kita tabarukan dengan ayat ini agar air yang ada dalam diri kita itu sama begitu. Sama ditelan, ditahan, dan disurutkan, jangan langsung keluar begitu. Paham ya kan? Ya, masa nggak paham, kan sudah dewasa. Makanya konten ini kan khusus untuk suami istri yang sudah sering melakukan itu. Insya Allah paham lah ya, kalau air ditahan itu bagaimana, kan paham. Wa qudhiyal amru wa qudhiya, dan ditunaikan, telah ditunaikan, diselesaikan al-amru terhadap perintah, urusannya Allah, perintahnya Allah sudah ditunaikan, sudah dilaksanakan. Wastawad, dan bersandar. Bersandar itu artinya bersemayam. Istawa ini bersemayam, berkedudukan. Alal judi, di atas gunung Judi. Nah, siapa yang bersandar? Wastawat diakhiri dengan ta, itu adalah ta'ut ta'nis sakinah, yaitu ia kembali kepada safinah. Safinah artinya adalah perahu ya, perahu, bahtera. Perahunya Nabi Nuh itu sudah bersemayam bertempat tinggal, bertahta di atas gunung Judi. Nah, sama dengan, mohon maaf, suami ya kan. Suami kan sudah berada di atas dua gunung kembarnya istri ini kan, begitu no maksudnya, kan paham ya. Masa orang suami istri udah lama nggak paham ya, kebangetan lah. Wakilah, dan dikatakan, difirmankan, budan jauh, sangat jauh, lil qaumidz zalimin, untuk atau bagi kaum yang zalim, yang aniaya. Ini dalam surat Hud ayat yang ke-44. Nah, kita sekarang menghafalkan ayat ini dulu, kemudian prakteknya tatkala kita menzikirkan, bacaan pertama diawali ta'awudz dan basmalah, setelah itu tidak. Prakteknya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Kemudian lanjutnya, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Diulang lagi. Ulangnya berapa kali ya? Minimal 7 kali. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Ini dihafalkan dulu, kemudian diamalkan, dipraktekkan, diwiridkan. Wiridkan itu untuk mengasah agar satu ayat ini masuk, meresap, mancing di dalam raga sukma kita. Nah, setelah diwiridkan, kapan saja mewiridkannya, ba'da surat silahkan, sekarang juga silahkan, asalkan ayat ini sudah berusaha dimasukkan di dalam raga sukmanya. Kemudian tatkala praktek ya, tatkala suami merasakan hendak ingin keluar, maka segera tarik nafas panjang, baca ayat ini, cukup dibatin di dalam hati saja tanpa diucapkan. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.